Preview RMJ episode 175 akhirnya rilis. Baru sedetik lalu Hanli masih duduk manis bareng Marquis Nanlong dan para kultivator Nasen Soul, bagi-bagi harta kuno peninggalan zaman purba. Tapi sedetik kemudian, gara-gara pembagian artefak, nyawa langsung jadi taruhannya. Wang Tiangu bawa komplotannya bikin keributan di tempat, kekacauan meledak, dan di tengah hujan senjata, Marquis Nanlong malah kena serangan diam-diam sampai luka berat. Di preview kelihatan jelas, lantai 1 pavilion Yuji di Gua Changkun penuh dengan artefak kuno, senjata, pil, dan harta berkilau spiritual berjejer rapi. Marquis Nanlong, Hanli, dan yang lain cuma memandang tanpa berebut. Bahkan Nanlong yang inisiatif membagi harta secara adil dan masih kasih Hanli hak memilih lebih dulu. Para kultivator lain langsung ngincer pedang terbang dan armor mencolok. Tapi Hanli, pandangannya malah berhenti di artefak tabung bambu yang kelihatannya receh. Gak ada yang nyadar, justru disitulah tersimpan sisa jiwa penguasa ilahi agung, kartu emas yang bakal ngebantu Hanli di masa depan. Sementara itu, Marquis Nanlong memilih armor pelindung Qingxi yang cocok dengan kultivasinya, plus beberapa pil kuno penambah umur. Wajar sih. Buat orang yang sisa umurnya udah mepet, bertahan hidup itu prioritas utama. Tapi jangan salah, lantai 1 cuman pembuka. Hidangan utamanya ada di lantai 2 pavilion Yuji. Saat pintu batu terbuka, terlihat 3 kotak giok dan sebuah patung dewa iblis. Hanli langsung sadar. Motif patung itu persis sama dengan gambar di fragmen Brahmasen. Menurut novel aslinya, isi kotak giok itu gila semua. Cincin 2 kutub, peta lembah iblis Jatuj, dan peluang besar lainnya. Satu saja cukup bikin kultivator rela saling bunuh. Tapi tepat saat mereka mau maju, suasana berubah tegang. Wang Tiangu dan tetua bermargayon saling bertukar pandang. Diam-diam menggeser posisi membentuk pengepungan. Dari awal sebenarnya Wang Tiangu memang nggak berniat bagi harta baik-baik. Dia ikut ekspedisi ini buat merampok harta, sekaligus menyingkirkan Hanli, calon ancaman masa depan bagi statusnya di sekte roh hantu. Sabar dari tadi sebenarnya cuma nunggu momen yang pas, dan harta inti lantai 2 adalah pemicunya. Wang Tiangu tiba-tiba buka mulut dengan nada provokatif. Di lantai 2 cuman ada 3 kotak giok. Mau dibagi gimana? Lalu dia nunjuk harta di tangan Hanli dan Nanlong. Nanlong dapat armor dan pil. Hanli juga sudah ambil artefak. Jumlah harta kami jauh lebih sedikit. Ini jelas nggak adil. Padahal semua orang tahu, itu cuma alasan cari ribut. Target Wang Tiangu cuma 1, isi kotak giok. Tapi karena nggak bisa terang-terangan merampok, dia pakai isu jumlah artefak buat manas-manasi. Para kultivator yang dari awal sudah nggak puas langsung termakan, dan suasana berubah jadi medan perang. Wang Tiangu jadi orang pertama yang menyerang. Kabut hitam beracun langsung meluncur ke arah Marquis Nanlong. Sebagai tokoh sekte roh hantu, jurus jalannya kejam dan licik, serangannya cepat dan mematikan. Yang lain ikut menyusul, pedang dan teknik sihir menghujani Hanli dan Nanlong. Dalam sekejap, tim pencari harta berubah jadi kubu saling bunuh. Namun yang paling fatal bukan serangan depan, tapi tikaman dari orang sendiri. Tetua bermargayon yang sudah berteman dengan Nanlong lebih dari 100 tahun, tiba-tiba menyerang dari samping. Sebuah cahaya pedang menembus bahu Nanlong. Jadi, kau yang mengkhianatiku. Nanlong muntah darah, armor Qingxi miliknya langsung meredup. Ternyata tetua Yun sejak awal adalah mata-mata sekte roh hantu, sengaja ditanam di sisi Nanlong buat momen ini. Dengan Nanlong terluka parah, Wang Tiangu langsung meningkatkan serangan, bidikannya jelas, dan Tian Nanlong berniat melumpuhkan kultivasinya dan merampas semua harta. Di saat genting itu, Hanli akhirnya bergerak serius. Dia tak lagi menyembunyikan kekuatan. Api es surgawi meledak dari telapak tangannya, berubah jadi dinding api biru es yang menahan serangan mematikan Wang Tiangu. Saat api es bertabrakan dengan kabut hitam, Wang Tiangu terpental mundur. Lengannya membeku oleh embun putih. Hanli langsung menarik Nanlong dan berkata singkat, "Kita terobos dulu." Dan dari sinilah, pengejaran berdarah yang sebenarnya baru akan dimulai.